kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara bergantian. Saya mulai ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2, kita bergantian hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman, penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Salam buat kita semua. Ya, sekali salam buat kita yang ada di gereja maupun juga saudara kita yang mengikuti ya ibadah dari rumah. Nah, juga termasuk ya saudara kita yang mungkin di luar kota Sintang ya, yang kebetulan boleh mampir ya bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Saya kasih Tuhan, kita akan kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, saya tidak mengulangi pembacaan sebenarnya kami sudah mengatur ya ibadah kita ya di masa new normal ini, bahwa pembacaan firman Tuhan karena sekaligus ya dari nas yang akan kita khotbahkan. Hari ini saya menekankan satu ayat dari pembacaan kita di ayat yang kelima dari 2 Petrus pasal yang kelima. Ya, ayatnya yang kelima yang akan menjadi ayat untuk menjadi fokus perhatian kita
dalam khotbah saya pada hari ini. 1 Petrus pasal yang kelima, kita akan membaca saudara sekalian di ayatnya yang kelima bersama-sama. Sudah dapat 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara kasih Tuhan, di latar belakang daripada kitab Petrus, pertama tentu ditujukan kepada semua ya orang Kristen yang kita membaca di pasal 1 di ayat 1 dan seterusnya. Dan kita menemukan adalah untuk orang-orang Kristen yang ada di ya, perantauan ya, atau pendatang di luar dari orang-orang Yahudi yang tinggal di luar dari Yerusalem atau di luar Yahudi pada masa itu. Lalu kalau kita menemukan di sana juga bahwa lebih mendalam lagi, Paulus juga berbicara baik kepada jemaat ya secara umum, mau juga kepada pengerja atau hamba Tuhan yang ada dalam jemaat di mana menerima surat ini. Di mana pasal 5 kita menemukan di sana bahwa dia memberikan nasihat kepada para penatua. Ya, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Penatua ini adalah ya setingkat ya, gembala atau orang yang dituakan secara rohani di dalam jemaat ya pada masa itu. Nah, seringkali saya menyampaikan bahwa ada dua kata yang ya, biasa dipakai ya penatua dan penilik ya, yang sebenarnya menunjukkan orang yang sama tapi dengan fungsi dan jabatan yang berbeda ya di dalam jemaat. Nah, saudara kasih Tuhan, di antara begitu banyak nasihat-nasihatnya, baik itu nasihat tentang ya bagaimana menjadi seorang dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang kedua, merupakan nasihat juga berbicara tentang bagaimana kita membangun sebuah relasi ya yang benar. Tadi dibaca dalam ayat yang kelima bagaimana seorang anak muda misalnya diajarkan untuk belajar tunduk kepada orang tua. Nah, ini bicara tentang relasi. Juga saudara, firman Tuhan berbicara tentang sikap hati. Berarti ini adalah sikap yang penting baik kepada para hamba-hamba Tuhan maupun juga kepada semua orang percaya. Salah satu sikap yang diajarkan adalah orang Kristen siapapun dia, baik dia hamba Tuhan, baik dia jemaat, apapun kedudukannya, maka satu sikap diajarkan di dalam ayat kita baca adalah yaitu tidak boleh bersikap atau memiliki sifat yang disebut dengan congkak, angkuh atau sombong. Setelah kita membaca dalam firman dikatakan bahwa Allah menentang orang congkak. Jadi ini menjadi tema kita hari ini. Allah menentang orang congkak. Coba saudara merenungkan kalimat ini baik-baik. Ini bukan sesuatu yang cukup diucapkan yang sepele saudara. Karena firman Allah begitu tegas berkata, Allah menentang orang congkak. Menentang itu berarti sesuatu yang betul-betul ya tidak sehaluan, ya, tidak sepaham. Artinya saudara bahwa Allah memang tidak suka dengan orang Kristen yang congkak. Jadi kalau begitu saudara, maka kita menjadi orang Kristen penting sekali untuk mengevaluasi sifat dan sikap hidup kita. Adakah bahwa kita menjadi orang Kristen yang menghidupi bibit-bibit congkak, bahkan memeliharanya? Kenapa saya sebut menghidupi? Karena pada dasarnya manusia setelah lahir dalam keadaan berdosa selalu punya potensi untuk sombong, angkuh dan congkak. Ya, itu tidak perlu dipelajari, tidak perlu sekolahnya, saudara, tidak perlu ada mata kuliahnya. Ya, karena itu sudah otomatis ada pada bibit manusia yang berdosa. Yang jadi masalah adalah apakah kita membiarkan dia bertumbuh? Apakah kita membiarkan dia terus berbuah? Apakah kita memeliharanya?
Atau kita tidak mau sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita. Apakah saya ini adalah orang yang congkak? Nah, saudara, kalau engkau mendapati saya, ya mungkin sifat saya, tingkah laku saya, ini Pak Cao ini orangnya congkak. Tolong kasih tahu saya, saudara, supaya saya bisa memperbaiki diri. Ya. Ada enggak sifat yang benar-benar ya congkak? Tapi kalau asumsi, ya asumsi bisa aja saudara orang salah. Oh, Pak ini, Ibu ini orangnya sombong sekali. Itu masih asumsi ya, belum tentu benar. Kalau kita kadang-kadang kalau orang tidak ramah, kita bilang dia orang sombong. Ya belum tentu saudara, orang tidak ramah itu ya belum tentu sombong. Belum tentu dia congkak. Ya, karena mungkin itu hanya dia tidak mudah untuk berbicara dengan orang, tidak mau sembrono berbicara. Ya memang gaya dia cool atau pendiam kan. Jangan kita bilang congkak. Tapi saudara, congkak itu berbeda, adalah sikap keangkuhan yang ada pada diri kita. Ya, ada pada diri kita. Saudara kasih Tuhan, patut saya merenungkan kata-kata ini, walaupun kata ini sudah sering kali ya kita mendengarnya. Ya, apalagi di sini ya saya katakan dinasihati kepada para penatua di antara kamu. Maka sekali lagi saya merenungkan kalimat yang sangat perlu kita untuk memikirkannya. Allah menentang orang congkak. Berarti kalau saya ini congkak, maka saya akan menjadi musuhnya Tuhan. Maka Tuhan menentang saya. Masalah benar atau tidak, ya boleh aja kita berpikir. Jangan-jangan juga virus corona ini Tuhan sedang menunjukkan untuk membuat manusia-manusia sombong di dunia ini. Karena virus ini tidak pilih ya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, ya semuanya sama saja. Kalau sudah orang mati kena virus, ya protokol pemakamannya pun diatur, baik untuk orang kaya, baik untuk pejabat, maupun juga ya orang biasa. Tuhan sedang menunjukkan ya salah satu untuk kita mengerti ya bahwa manusia seringkali sombong dan angkuh. Saya kasih itu, hari ini saya akan membagikan terlebih dahulu kepada kita ada 3 alasan mengapa secara teologis ya. Ini alasan secara teologis, bukan alasan praktis ya. Bahwa Allah menentang orang congkak. Karena firman Tuhan tidak mungkin membicarakan begitu tegas Allah menentang orang congkak kalau Allah sendiri dalam firman-Nya tidak memberikan alasan teologis kepada kita. Mari kita akan perhatikan yang pertama saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 dan sampai 14. Alasan teologis yang pertama adalah karena sifat congkak itu sesungguhnya adalah sifat iblis. Maka Allah begitu membencinya, Allah menentangnya. Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan Yesaya 14 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Setelah hampir semua para teologi ya, menafsirkan ayat ini adalah ayat berbicara tentang kejatuhan setan, atau yang kata tepatnya adalah kejatuhan malaikat yang dipimpin oleh penghulu malaikat bernama Lucifer, yang tadinya adalah malaikat yang diberikan tugas yang utama, yaitu untuk memimpin ya penyembahan puji-pujian di sorga. Jadi Lucifer itu adalah ya asisten gembalanya dari Tuhan ya, khusus untuk memimpin pujiannya.
Ini hanya gurau, ini istilahnya. Diangkat untuk menyatakan satu kelompok orang yang memuji-muji Tuhan. Ya, kita gambarkan aja sebagai ya tim paduan suara yang setiap hari ya bertugas untuk memuji Allah. Ya. Saudara kasih Tuhan, diberikan kekuasaan. Karena Lucifer ini salah satu penghulu malaikat yang dekat ya dengan Allah. Jadi kita dalam saudara menafsirkan dalam analogi antar manusia ya. Kita sebutkan dekat. Ya, bisa apa kita tafsirkan bahwa dia begitu dekat berarti Allah banyak berbicara mungkin kepada dia. Tapi sampai suatu ketika saudara, dia merasa dia hebat, dia ingin merebut tahta kekuasaan Allah. Aku hendak naik ke langit untuk mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Ya. Kira-kira kalau kita bayangkan manusia, udahlah Tuhan, tidak usah kau yang ya, akulah yang memimpin sekarang dia. Aku hendak mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saya merusmarkannya dalam kalimat yang lebih singkat adalah bahwa Lucifer ini atau setan ini adalah intinya adalah ingin menyingkirkan Allah. Sifat kecongkakan setan adalah merebut tahta, menyingkirkan Allah. Karena dia merasa sayalah yang hebat. Ya, dia pikir dia sudah punya kekuasaan yang hebat. Nah, saya dikasih Tuhan kata Kristus, itu sebabnya bahwa Tuhan itu menentang orang congkak. Karena congkak itu adalah sifat daripada iblis. Yang ingin menyingkirkan, menjatuhkan, ya, yang ingin merebut tahta daripada Tuhan. Dia intinya menganggap dialah yang paling hebat. Saudara, bukankah seringkali bahwa dalam kehidupan ini secara praktis, ya kita punya pikiran, perasaan, ya, yang mewarisi sifat iblis ini. Kita berpikir saya yang paling hebat. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Ini adalah mewarisi sifat ya kecongkakan. Kalau tak diberikan kekuasaan seperti Tuhan memberi kekuasaan kepada Lucifer, maka dia sudah akan salah menggunakan kekuasaan untuk dirinya. Ya, saudara kasih itu sebabnya bahwa ya kita perlu ya untuk mengevaluasi ya, sikap hidup kita. Adakah benih-benih kecongkakan yang kita singkirkan? Kenapa? Itu adalah benih dari iblis. Itu mewarisi sifat daripada iblis. Yang kedua, alasan teologis mengapa Allah menentang orang congkak. Oleh karena kecongkakan itu berlawanan dengan sifat Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Karena kecongkakan itu sesungguhnya adalah berlawanan dengan tujuan Kristus untuk membentuk kita menjadi umatnya, menjadi murid-muridnya, menjadi anak-anaknya. Mari kita perhatikan saudara, saya akan menjelaskan kepada kita Matius 11 ayat 28-29. Itu ayat yang sudah tidak asing bagi kita, tapi mari kita akan mendalami sedikit bagian ini untuk kita memahami korelasinya. Matius 11 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, banyak kali kita membaca ini memang tidak salah, kita lebih berpikir dari sisi praktisnya. Kenapa Tuhan berkata, marilah kepadaku sekian letih lesu beban berat? Sisi praktisnya adalah kita seringkali berpikir orang yang punya masalah, punya beban hidup. Tetapi sebenarnya secara teologis lebih mendalam, Yesus berbicara tentang posisi manusia yang berdosa, yang sesungguhnya kena kuasa dosa membuat seluruh kehidupannya menjadi letih lesu beban berat. Artinya bahwa kena kecemaran yang terjadi kepada umat manusia, maka sesungguhnya bahwa kita
telah mewarisi sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifat Tuhan yang menciptakan kita, yang sepeta segambar dengan Allah. Maka saudara, manusia begitu sulit berhadapan dengan kuasa dosa, ketidakberdayaan daripada manusia. Maka Yesus datang. Yesus datang selain adalah untuk mengembalikan posisi kita yang berdosa supaya boleh diselamatkan. Dan Yesus datang juga untuk menjadi apa? Menjadi gambar yang utama, menjadi yang sulung bagi kita. Dalam arti apa, saudara? Supaya kita dikembalikan posisi kita seperti ciptaan semula yang sepeta segambar Allah, mewarisi sifat-sifat Allah. Untuk bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan yang tidak kelihatan? Kita bersyukur karena iman Kristen mengajak kepada kita, Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Dia memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana punya sikap sifat yang baik di tengah-tengah dunia ini. Maka saya berkata begini, marilah kepadaku semua letih lesu berat, aku akan memberikan kepadamu pikulah-Ku yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa membawa kita kepada kematian kekal, tapi Yesus datang untuk mengembalikan supaya kita mewarisi karakternya. Karakter apa, saudara? Karakter lemah lembut, karakter rendah hati. Yang tadinya kita berdosa adalah orang yang cenderung itu congkak dan sombong. Saya katakan tadi bahwa kita tidak perlu belajar. Congkak, sombong, angkuh tidak perlu dibelajar, karena akan secara otomatis. Yang perlu ada kita mengikisnya. Tapi yang kita belajar adalah belajar karakter Kristus yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut ini bukan gaya fisiknya saja, tapi sikap hatinya. Dia Tuhan yang menunjukkan kerendahan hati. Sekaligus dia Tuhan yang tegas ya. Kalau kita lihat seperti dia marah di bait Allah karena orang salah menggunakan fungsi bait Allah. Orang tidak sungguh-sungguh untuk menjadikan ibadah sebagai sesuatu yang sangat penting. Orang di mana menghalangi orang-orang asing datang beribadah di bait Allah, karena tempat yang seharusnya adalah tempat untuk orang berkumpul sudah diganti tempat untuk jual beli di sana. Maka Tuhan marah. Dia tidak marah sama seperti marah manusia tentunya. Itu menyatakan ketegasannya terhadap dosa dan kesalahan. Tapi dia adalah Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang rendah hati. Maka kita anak-anaknya diajar untuk mewarisi sifat Kristus. Maka saudara, Tuhan menentang orang congkak karena kecongkakan itu berlawanan dengan sifat yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Kita mendalami lagi bagian ini dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita perhatikan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kita sekali belajar tentang Kristus sebagai teladan kita untuk rendah hati, untuk tidak congkak, untuk tidak sombong. Karena kecongkakan itu adalah berlawanan dengan sifat Kristus yang adalah Tuhan kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So, inilah sifat daripada Tuhan kita. Inilah contoh daripada Tuhan kita. Maka nasihat firman Allah kepada kita adalah supaya orang-orang Kristen
memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Pikiran dan perasaan apa? Jauh daripada roh kesombongan, jauh daripada keangkuhan. Karena firman Allah beri contoh kepada kita, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa, saudara? Selama dia menjadi manusia, dia betul-betul menjadi manusia yang sempurna, ya, yang suci, yang kudus. Tapi saudara, dia tidak mempertahankan, ya, kealahannya sebagai milik, ya, yang mutlak. Memang dia tetap mutlak Allah, tapi dengan dia merendahkan diri, menyerahkan diri untuk mati di kayu salib. Banyak orang membuli, ya, iman Kristen, dan itu juga sudah dimulai sejak Yesus disalibkan. Orang berkata kepada Yesus begini, bukankah dia seorang nabi yang hebat? Bukankah dia seorang punya kuasa yang tadi katanya bisa mencelikkan mata orang buta, menceliknya bisa membuat orang tuli bisa mendengar, yang tadinya dia berkata bahwa, ya, orang timpang bisa sembuh berjalan. Maka bukankah dia sudah membangkitkan orang mati? Bukan kata dia manusia yang hebat. Kenapa sekarang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya di kayu salib? Cibiran yang sama juga, ya, masih diposting-posting oleh orang dunia, ya, pada masa ini. Karena mereka berpikir bahwa, oh, dia Tuhan yang sebenarnya omong kosong. Tetapi saudara, kalau saudara mengerti secara doktrin teologi, saudara memahami, sekali lagi saudara memahami bahwa hanya karena Tuhan itu datang untuk memenuhi visi tujuannya menyelamatkan umat manusia, maka sekali lagi dia mati karena dia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Saya sudah sering kali khotbahkan di Natal, di Paskah. Secara manusia, satu-satunya manusia yang sebenarnya tidak mungkin mati secara jasmani, secara tubuh, adalah manusia Yesus Kristus. Oke, saudara dengar baik-baik, ya. Ini doktrin yang harus kita pegang teguh. Karena kita berkata bahwa semua manusia itu sudah tercemar oleh dosa, dan upah dosa adalah apa? Maut atau kematian. Maka tidak ada satu obat pun, saudara, di dunia ini yang bisa diketemukan untuk mencegah namanya kematian. Memperpanjang umur, ya, masih mungkin lah, ya, dengan menjaga kesehatan, memberi obat ke sakit. Tapi untuk menemukan atau mencegah kematian tidak ada obatnya. Maka seringkali saya bergurau begini, saudara. Kalau Anda mau jadi orang kaya, ya, salah satu caranya adalah temukanlah obat anti mati. Nah, itu akan mau dijual berapapun dibeli orang, saya betul, ya. Temukanlah obat anti mati. Nah, pasti saudara akan jadi orang terkaya di dunia ini, ya, mengalahkan semua orang-orang terkaya di dunia. Tapi saya juga berani menjamin, ya, tidak akan ketemu itu. Kalau sudah ketemu berarti Alkitab kita menjadi gugur, ya. Kenapa, saudara? Manusia mati sekali lagi bukan karena sakit penyakit, bukan karena kecelakaan. Manusia mati dasarnya adalah karena manusia itu sudah berdosa. Itu dasarnya. Karena tak kalah Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah pengetahuan yang berjahat makan laba, maka kamu akan mati. Karena mereka sudah melanggar, ya, maka semua mati. Termasuk Adam dan Hawa, semua keturunannya walaupun umurnya awal sebut 800, 900, 700, 600 sampai kepada kita yang hari ini. Tidak ada lagi yang ratus-ratus, ya, dengan puluhannya, betul tidak? Masih syukur ada puluhannya, kalau tidak belasan ini, ya. Mati semua, saudara. Mati semua. Tetapi saudara, secara doktrin bahwa hanya ada satu kemungkinan manusia yang tidak mati, yang pasti tidak mati sebenarnya, adalah manusia Yesus Kristus. Alasannya kenapa, saudara? Karena Yesus walaupun dia lahirnya tubuhnya manusia, tapi dia bukan dari benih manusia. Tidak ada benih dosa. Maka dia manusia sejati
manusia suci, manusia yang kudus. Nah, memang dunia sulit menerimanya. Karena dia suci, dia tidak mungkin mati. Terus kalau kenapa dia mati? Alkitab berkata kepada kita begini, dia mati karena dia dengan rela menyerahkan dirinya, taat sampai mati. Jadi kalau Yesus tidak mau menyerahkan, tidak akan mungkin dia mati. Jadi bukan karena jasa Yudas yang menjualnya, bukan karena imam-imamnya yang bersekongkol dengan satu sama lain untuk membunuhnya, bukan juga karena prajurit-prajurit Romawi yang menombaknya, bukan. Ya, tetapi saudara, sesungguhnya dia mati karena kerelaan dia untuk menyerahkan dirinya. Itu hanya cara mati aja di kayu salib. Tapi sesungguhnya dia menyerahkan nyawanya. Kenapa dia lakukan itu? Itulah bukti bahwa Alkitab berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah sifat Kristus yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hendaklah kamu yang memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Dan itu tidak mudah, saudara. Menjadi orang Kristen, belajar untuk rendah hati itu tidak mudah. Tetapi saudara, kita mau belajar. Inilah Tuhan kita. Maka Tuhan menentang orang congkak, karena orang congkak sesungguhnya kita tidak mau mewarisi sifat daripada Tuhan kita. Kita tidak menghidupi sifat dari Tuhan kita. Bahkan Tuhan datang untuk memulihkan kita, untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup sebagai manusia. Ya. Karena firman berkata, berbahagialah orang yang rendah hati. Ya. Dan kebalikannya, orang congkak menjadi musuh Tuhan, tapi orang rendah hati, mereka akan menikmati janji segala kebahagiaan dari Tuhan kita. Yang terakhir, saudara, alasan yang ketiga, mengapa Allah menentang orang congkak? Alasan ketiga adalah kecongkakan adalah sifat penghalang orang untuk mengenal Tuhan. Kecongkakan adalah sifat yang menghalangi manusia untuk mengenal Allah dengan benar, untuk mengenal Tuhan. Dan bagi orang Kristen, kecongkakan itu adalah sifat yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Saya akan tunjukkan 2 ayat kepada kita. Pertama adalah 2 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Mari kita perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Dua Korintus 10 ayat 5. Baik saudara, saya akan membaca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Setelah perhatikan, Paulus sedang berbicara bagaimana dia berhadapan dalam dunia misi, dunia penginjilan, dunia kita memberitakan Kristus. Kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang membangun keangkuhan untuk mengenal tentang Tuhan yang benar. Sifat manusia yang angkuh. Ya, sesungguhnya bahwa bukan manusia itu tidak mengerti. Ya, kita bisa diskusi tentang keselamatan dengan cara yang sopan. Tidak perlu debat kusir ya. Ini metode yang seringkali saya pakai. Saya katakan selama dalam penginjilan, tidak pernah saya debat-debat kusir sama orang. Kita juga percuma untuk berdebat-debat ya. Tidak perlu, saudara. Kamu bisa sampaikan pandanganmu tentang surga, tentang neraka menurut agamamu. Saya bisa menyampaikan pandangan menurut iman Kristen dan mengapa hanya Yesus penyelamat. Selesai, saudara. Ya, selesai. Tetapi saudara, keangkuhan manusia kadang-kadang lebih bersifat untuk menghina keagamaan, menghina apalagi Kristus yang disalib itu menjadi fokus penghinaan bagi dunia ini. Itulah keangkuhan manusia. Karena keangkuhanlah yang sebenarnya membuat manusia sulit mengenal kebenaran. Padahal kalau manusia mau belajar rendah hati, memohon petunjuk, hikmat dari Tuhan untuk mengenal Dia,
maka Tuhan pasti akan mengaruniakan hikmat-Nya, kasih karunia-Nya, supaya kita dapat mengenal Dia. Ya, keangkuhan manusia, ya tidak mau saudara. Demikian juga keangkuhan manusia, kita orang Kristen, kita kadang sulit untuk mengenal Tuhan lebih dalam, karena kita sudah merasa, ya, sudah puas, sudah hebat, congkak, angkuh. Ada ayat yang lain saudara, nanti saudara buka aja ya. Saya tidak, 2 Petrus pasal 2 ayat 10, buka aja di rumah. Karena intinya semua ayatnya adalah berbicara tentang, ya, baik dia orang dunia, baik dia penentang-penentang kebenaran, yang sedang membangun kubu keangkuhan di dalam dirinya. Maka saudara kasih Tuhan, Allah itu menentang orang congkak, karena kecongkakan itu membuat manusia tidak mengenal Dia dengan benar, dengan baik. Walaupun ada orang menyembah Allah, tapi belum tentu, ya, menyembah Dia dengan benar. Demikian juga orang-orang Kristen. Kita ini sulit bertumbuh secara rohani kalau saudara dan saya membangun kecongkakan, keangkuhan di dalam hidup ini. Karena orang congkak, orang angkuh tidak mau belajar, bahkan cenderung mungkin menghina, membanding-banding. Saya bilang gini sudah, saya mulai kenal Kristen sekitar tahun-tahun 70-an ujung, 78, 79. Ya, kemudian, ya, awal-awal, ya, beribadah pun di sini, ya, zamannya, ya, sudah lama sekali, zamannya Pak Pendeta Ranci Apam, saya ingat itu masa saya SMP sampai di kelas 1 SMA. Ya, kelas 2, kelas 3 zamannya Pak Yepta, ya, orang tua Hendro. Zaman dulu saudara, kalau orang beribadah, biarpun 2 jam, 3 jam mendengar khotbah, ya, segala macam, ya, dengan tenang, ya. Kemudian siapapun yang berkhotbah tidak jadi masalah, betul ya? Ya, yang berkhotbah, ya, selain gembala sidang, ya, saya kenal beberapa hamba Tuhan, ya, saya hanya lihat wajah, kenal, ya. Pun tidak ada yang namanya sarjana zaman dulu. Tamatannya ada, kalau tidak ada di sekolah di Kelansam, ya, tamatan dari Balai Sepuak di sana. Ya. Yang dulu ada namanya PTE, ya. PTE itu adalah Pendidikan Teologi Extension. Itu adalah pendidikan non formal selama 2 tahun. Setelah ikut PTE sudah boleh juga jadi penginjil, jadi gembala sidang. Nah, baru ada STP, ada STA. Belum ada yang namanya STT, belum ada sudah. Ya. Ya, apapun khotbahnya orang menyimak. Kalau sekarang kan zaman ini kan sudah berbeda. Ya, saudara bisa akses khotbah hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia ini, baik yang sudah masa lampau, yang sekarang, ya, semua bisa diakses. Ya, saya mungkin dia bisa membanding-banding. Ya, mungkin khotbah kok hamba Tuhan kami tidak seperti ini, coba seperti ini, ya, misalnya, saya, itu semuanya kemungkinan bisa aja terjadi. Saya selalu seringkan dengan teman-teman pelayanan, kita melayani dengan gaya kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Kita tidak bisa meniru dan ikut gaya orang, betul ya? Nah, jemaat sekarang semua bisa akses, ya, bisa akses. Maka ada yang bilang begini, apa guna lagi ke gereja dengan khotbah? Kita juga bisa baca Alkitab, bisa cari di Google, bisa cari di YouTube, betul ya? Apalagi tidak perlu lagi zaman ini. Nah, saudara, ini contoh-contoh kecil manusia membangun keangkuhan dirinya yang sulit untuk dia bertumbuh secara rohani. Yang sulit untuk dia bertumbuh. Dia merasa bahwa dia sudah hebat. Ya, semua bisa diakses, saudara. Ya, semua bisa. Nah, saya kasih Tuhan, kitalah yang menilai diri kita di hadapan Tuhan. Siapapun saudara-saudara. Ya, sekali lagi, kecongkakan itu Tuhan tidak senang, karena membuat kita tuh sulit untuk mengenal Dia. Hanya orang rendah hati yang mau belajar, dan belajar, mereka lah yang sesungguhnya ya bisa mengenal Dia dengan lebih baik. Sebagai kesimpulan dengan kita hari ini, Tuhan menentang orang congkak, orang angkuh, orang sombong. 3 alasan pokok. Pertama adalah karena sifat congkak itu sama dengan sifat iblis, maka Tuhan tidak senang. Ya, ingat baik-baik saja. Kalau ada orang congkak, saudara dan saya mewarisi siapa? Sifat siapa? Halo? Mewarisi sifat iblis, bukan mewarisi sifat Tuhan.
Karena orang congkak bukan sifat Kristus yang harus jadi model ya anak-anaknya. Orang congkak itu bukan mewarisi sifat Kristus. Ya, maka Tuhan tidak suka untuk melihat ya cara hidup kita orang Kristen yang tidak mewarisi sifat Kristus. Karena orang congkak itu akan menghalangi dia untuk bertumbuh secara rohani pengenalan akan Tuhan. Maka peringatan bagi kita saudara, awas, jangan sombong, jangan congkak, jangan angku ya. Kita pasti akan terima akibatnya. Amin saudara. Nah, minggu depan saya akan khotbahkan tentang akibat-akibat diterima oleh orang congkak. Ini semuanya ada di Alkitab. Ya, ada di Alkitab. Maka saudara, manusia jangan pernah mau coba untuk menentang Tuhan. Kalau saya dan Joe berduel, bertinju, menang saya atau menang Joe? Saya mau tanya saudara. Halo? Ayo. Menang Joe ya, lihat dari badannya. Tapi belum tentu saudara, betul enggak? Belum tentu. Saya kan minimal ada belajar 1-2 bunga yang dia tidak tahu. Belum tentu badan kecil. Berarti mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Tapi jika saya dan saudara berduel dengan Tuhan, saudara menang atau kalah? Pasti akan kalah. Maka jangan pernah menentang Tuhan. Bagaimana cara kita menentang Tuhan? Memelihara sifat congkak. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa Tuhan kita Kristus, yang di dalam Kristus telah menjadi juru selamat bagi kita, yang dengan merendahkan diri dia taat sampai mati karena dosa-dosa kita. Kiranya keselamatan itu boleh sungguh-sungguh kita percaya, kita imani, dan juga menjadi sukacita kita untuk mewartakannya kepada dunia ini. Kiranya oleh anugerah di dalam damai daripada Roh Kudus yang memberi kita kuasa dan kemenangan akan menuntun kita sampai hari Maranatha, Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita salah-salahnya. Dan berkat yang pada Allah kita yang maha sempurna, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.